Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jemaah masjid, jemaah salat subuh Masjid Baitul Faidin, Bapak Ibu, rekan pemuda, remaja dan anak-anak yang dirahmati Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah masih diberi nikmat baik iman, Islam maupun kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini di majelis ilmu yang insya Allah ini disaksikan oleh malaikat. Jadi yang hadir di dalam masjid ini bukan hanya kita, tapi banyak malaikat yang hadir di dalam masjid ini ya. Jadi mari ya, ini kita niatkan sebagai amal kita yang kelak itu akan dihisab oleh Allah ya. Menambah kebaikan kita, menambah kebaikan amal kita ya, semuanya. Jangan lupa untuk terus memanjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Jadi seperti biasa, mari kita sama-sama baca ya Quran surat Al-Baqarah itu ya. Nanti kita lihat bagaimana sebetulnya pemahaman terhadap Al-Quran yang kita baca itu ya. Ya. Dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah ya, mari kita mulai lagi mengkaji ini ya. Mengkaji Al-Quran sebagai firman Allah. Kalau urusan pahala tidak usah khawatir ya, sudah pasti pahalanya ya. Pahalanya sudah pasti besar ya. Tapi yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah itu yang apa? Yang sangat utama. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra ya. Laisal itu artinya, laisa itu bukanlah ya, bisa berarti tidaklah ya, tapi di sini artinya bukanlah albirro, kebaikan. Bukanlah yang dimaksud kebaikan itu adalah antuwallu wujuhakum ya, kamu senantiasa menghadapkan wajahmu ya, atau kalian menghadapkan wajah kalian qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah
man amana billahi wal yaumil akhir, ya. Barang siapa atau orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikati wal kitabi, wal malaikati pada malaikat, wal kitabi kepada kitabnya, termasuk kita pada pagi hari ini, wan nabiyina pada para nabi, wa atal malah dan mereka yang mengeluarkan atau memberikan, ya, al-malah hartanya, ya, di sini tentu saja sebagian hartanya ala hubbihi, jadi harta yang dicintainya, zawil kurba kepada kerabat atau orang-orang dekat, wal yatama kepada anak-anak yatim, wal masakin pada orang-orang miskin, wa benas sabil, ya, orang-orang yang dalam perjuangan, ya. Wasailina orang-orang yang meminta-minta, wa firiqab, ya, kepada hamba sahaya, wa aqamas shalah mereka yang mendirikan salat, wa ataz zakah mengeluarkan zakat, wal mufuna bi ahdihim mereka yang menepati bi ahdihim janji mereka, idza ahadu jika mereka berjanji, wasabirina termasuk juga, ya, yang mendapatkan albiro tadi itu orang-orang yang sabar, fil ba'sa dalam kemelaratan, wadharra di dalam penderitaan, wahinal ba's maupun dalam masa peperangan. Ulaikal ladzina shadaku, ya, mereka itulah orang-orang yang benar, ya. Benar ini nanti artinya benar imannya, benar takwanya, ya. Jadi yang sebenar-benarnya orang-orang yang mengaku dirinya beriman, bertakwa itu ciri-cirinya sudah disebutkan tadi, wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang takwa sebenar-benarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini panjang ayatnya, jadi tafsirnya kita bagi dua, ya. Insyaallah minggu depan separuhnya. Jadi hari ini kita fokus kepada kenapa sih Allah itu mengingatkan kita. Jadi kata Allah dalam surat ini, bukanlah yang dimaksud kebaikan itu kamu menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Ya, dulu sempat ada ini pemahaman begini, termasuk kita menghadapkan ke barat setiap musolat. Kalau kita dari kiblat kita nih Ka'bah atau Mekah itu kan kebetulan sebelah barat, ya. Jadi menghadap itu ke sana kemari itu bukanlah yang dimaksud itu sebagai kebaikan. Dulu kita juga pernah mengkaji tafsir sebelumnya bahwa kiblat umat Islam itu kan pernah gonta-ganti, ya. Dulu menghadap ke Baitul Maqdis, ya, di Palestina, ya. Nah kemudian diganti menghadap ke Ka'bah di Mekah itu, ya. Jadi menurut ayat ini secara global bukan itu yang dimaksud dengan albirro itu, ya. Kebaikan itu bukan itu, ya. Ya. Akan tetapi mereka yang beriman kepada Allah. Nah ini akan kita bahas nanti, seperti apa itu beriman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya itu, ya. Ya. Mari bismillahirrahmanirrahim kita buka Ibnu Katsir, ya. Bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Istamalat hadhil ayatul karimah. Jadi ayat yang mulia ini mengandung ala jumalin azimatin, ya, kalimat yang mulia, ya, kalimat yang agung, wa qawaida amimatin, ya, dan kaidah-kaidah yang universal, wa aqidatin mustaqimatin, dan akidah yang lurus, ya. Kama qala Ibnu Abi Hatim, sebagaimana pernah dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi, haddatsana Ubaid, ya. Ubaid Ibnu Hisham Al-Halabi, haddatsana Ubaidullah bin Amrin, ya, an Amir bin Syufa, ya, an Abdul Karim, dari Abdul Karim, an Mujahid an Abi Dzar, dari Abi Dzar. Jadi sanadnya panjang ini. Suatu ketika Abi Dzar itu bertanya kepada Rasulullah, sa'ala Rasulullah, ya.
annahu sa'ala Rasulullah, sesungguhnya Abi Dzar itu pernah suatu saat itu bertanya kepada Rasulullah, mal iman, ya. Jadi Rasulullah ditanya oleh Abi Dzar itu, apa itu iman ya Rasulullah? Fatala alaih, maka Rasulullah membacakan ayat yang kita bacakan pagi ini. Jadi ketika Rasulullah itu ditanya, wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan iman itu? Rasul menjawab menggunakan ayat ini, membacanya, laisal birra an tuwallu wujuhakum, dan seterusnya ila akhiril ayah, gitu ya. Tapi kemudian Abi Dzar bertanya lagi, qala summa sa'alahu aidan fatalaha alaih. Jadi Abu Dzar itu bertanya lagi, ya, apa yang dimaksud dengan iman itu? Maka Rasul menjawab lagi, ya. Kemudian summa sa'alahu, bertanya lagi Abu Dzar kira-kira 3 kali ini, ya. Setelah ditanya yang terakhir ini, maka Rasulullah itu menjawab, idza amilta hasanatan ahabbaha, ya. Jadi yang dimaksud dengan iman, di samping apa tadi membacakan ayat ini, pas terakhir Rasulullah berkata, jika kamu mengerjakan kebaikan, ya, maka hatimu menyukainya. Nah, ini lebih spesifik Bapak Ibu sekalian, ya. Wa idza amilta sayyi'atan abghadaha qalbuka. Jadi kata Rasul, iman itu, percikan iman itu, kalau kamu mengerjakan kebaikan, maka kamu merasa gembira, bahagia, dan senang. Pelonglah seperti itu. Ya, kok tiba-tiba ngelihat anak kecil, ya apa, kelihatannya kayak compang-camping apa gitu, kita ambilkan baju, kita kasih ke dia, kita plong, senang, bahagia. Itu percikan iman. Tapi sebaliknya, wa idza amilta sayyi'atan abghadaha qalbuka. Kalau kamu mengerjakan keburukan atau kejahatan, maka hatimu menjadi gelap, ya. Maka hatimu itu ya membencinya seperti itu. Berarti di dalam dirimu itu masih ada iman, ya. Jangan sebaliknya. Kalau mengerjakan kebaikan itu kita menyesal, sebaliknya ketika sudah puas mengerjakan kejahatan, kejahilan yang membawa dosa, kita merasa puas. Na'udzubillah. Nah, ini Bapak sekalian, setelah Rasul tadi ditanya berkali-kali oleh Abi Dzar ini, 2 kali Rasulullah menjawab ayat ini, ya mungkin dipandang oleh Rasulullah, Abi Dzar ini perlu contoh. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Jadi kalau kita akan begini, bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, atau bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke kiblat itu. Tentu saja Abu Dzar penasaran, lantas apa kebaikan itu? Maka Rasulullah memberikan contoh yang praktis, ya. Jika hatimu senang ketika kamu mengerjakan kebaikan, itulah iman itu. Sebaliknya kalau mengerjakan perbuatan keji mungkar, hatimu menjadi gelap atau membencinya. Jadi itu tanda-tanda iman, ya. Ya, gitu ya Bapak Ibu, ya. Semoga bisa dipahami, ya. Kalau mengerjakan kebaikan kita senang, sebaliknya kalau mengerjakan kejahatan kita menyesal. Alhamdulillah, berarti itu masih ada iman, ya. Na'udzubillah, jangan sebaliknya. Kalau mengerjakan kebaikan kita menyesal, misalnya habis berzakat, habis bersedekah, waduh habis semua ini uang di rumah nih, nyesel. Atau sebaliknya, habis nyakitin orang senang, waduh, na'udzubillah, ya. Ya. Di memfitnah orang, ya. Menggunjing orang, ya. Itu menyenangkan bagi orang yang tidak punya iman, ya. Kan mengunjing orang tuh hakikatnya sama dengan memakan daging saudaranya, maka kenyang rasanya, tapi itu tanda-tanda iman sudah tidak ada. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ya sedikit ngomongnya tapi
Wah, itu luar biasa nih, kita kena sodok pagi ini ya. Sedikit Rasulullah tuh, idza amilta hasanatan ahabbaha qalbuka wa idza amilta sayi'atan abghadaha qalbuka. Nah, habis itu Abu Dzar sudah paham. Abu Dzar tuh berarti itu substansi yang diinginkan oleh Rasulullah. Wa ammal kalamu ala tafsiri hadhil ayah. Adapun pembahasan dalam tafsir ayat ini, fa innallaha ta'ala lamma amarul mu'minin, ketika sesungguhnya Allah Ta'ala itu memerintahkan ya, orang-orang beriman awalan, pada awalnya, bitawajjuh ila Baitul Maqdis, pada awalnya itu menghadapkan wajah ke Baitul Maqdis, summa hawalahum ilal Ka'bah, kemudian memindahkan atau merubah arahnya ke arah Ka'bah. Ini tafsirnya sudah lama ini. Syaqqa dzalika ala nufusi ta'ifatim min ahlil kitab wa ba'dil muslimin. Perpindahan kiblat itu memberatkan sebagian dari baik dari kalangan ahli kitab maupun dari kalangan muslim. Kenapa kok ahli kitab ikut-ikutan merasa berat? Itu hanya untuk orang-orang Islam beriman. Ya, karena ahli kitab tuh merasa tadinya bangga seolah-olah umat Islam tuh mengikuti ajaran mereka menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi ternyata dirubah menghadap Ka'bah, mereka kehilangan rasa-rasa kehilangan pamor. Nah, sebagian umat muslim juga mengalami kesulitan atau mengeluh kenapa berpindah-pindah seperti itu ya. Fa anzalallahu ta'ala bayana hikmatihi fi dzalika, maka Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan penjelasan hikmah di balik perpindahan itu. Wa huwa annal murada innama huwa ta'atullahi azza wa jalla wa imtinalu awamirihi ya. Jadi tujuan sesungguhnya ya. Jadi ini yang penting, wa huwa annal murada, tujuan sesungguhnya itu adalah ta'atullahi azza wa jalla. Jadi taat kepada Allah. Wa imtisalu awamirihi, melaksanakan perintah-perintahnya. Wa tawajjuhu haitsuma wajjaha, menghadapkan kemanapun diperintahkan untuk menghadap. Wattiba'u ma syara'a, mengikuti apa yang disyariatkan. Fahada huwal birru wat taqwa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di ujungnya itu Ibnu Katsir mengatakan fahada huwal birru wat taqwa. Inilah kebaikan dan takwa, wal imanul kamil, dan iman yang sempurna ya. Walaysa fi luzumit tawajjuh ila jihatin minal masyriqi ilal maghrib ya. Jadi bukanlah zahir menghadap kemanapun diperintahkan itu yang disebut dengan kebaikan, wala ta'atun ya. Dan juga bukan itu juga yang disebut dengan taat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ini dikembangkan ya, termasuk juga kita sholat, bukan gerakannya itu yang dihitung, tapi ketaatannya yang dihitung. Bukan berlapar-lapar ketika kita berpuasa itu yang dihitung, tapi ketaatannya. Bukan habisnya harta kita ketika kita sedekahkan, ketika kita zakatkan itu yang dihitung, bukan, tapi ketaatan dan ketakwaannya. Mungkin kita akan bertanya, loh kok bisa begitu ya? Berarti ya itu nyambung lagi dengan sabda Rasulullah, banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi kalau di dalam ayat ini, zahir ayat ini, bukan kita ngadep ke kiblat setiap sholat 5 waktu ataupun ditambah sholat-sholat sunat itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu kebaikan ataupun ketakwaan, bukan. Tetapi keikhlasan dan ketaatan ini ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada orang yang secara zahir itu rajin sholat, rajin ngaji, tetapi tidak dilihat oleh Allah.
tidak dihitung gitu, tidak dihitung sebagai albirra wat taqwa wal imanul kamil, tidak dihitung seperti itu. Nah, ini sudah waktunya bagi kita untuk menservis hati kita sama-sama, saya pribadi khususnya dan kita semua, untuk menservisnya. Ini dia. Jadi hati itu juga perlu diservis. Jadi ketaatan Bapak Ibu sekalian ya, jangan lupa ketaatan, keikhlasan ya, itu yang dihitung sebagai kebaikan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini berlaku kepada semua ibadah kita. Dan gerakan hati kita itu hanya kita yang tahu dan Allah. Ya. Jadi kalau ada gerakan hati yang mau menyimpang, cepat kita koreksi. Ya, cepat. Kalau di meja sendirian ketok aja. Nah, mau kemana hati seperti itu? Kalau lagi sendirian gitu. Kalau udah mau jalan-jalan, mau punya niat nggak bener, langsung ketok. Nah, mau kemana hati? Pagi ini mau kemana? Udah niat tuh mau ketemu temennya, mau gunjing, ketok. Nah, nggak boleh gitu. Balik, lebih baik baca Quran di rumah. Itu sudah ngumpul, udah siap nih, materinya ada apa? Teman itu yang nggak anu itu, ketok hatinya. Hati sudah nggak usah. Karena ada Allah yang selalu menyaksikan kita, apalagi kita ini banyak malaikatnya di setiap kita ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini yang penting pagi ini, bukan zahirnya peribadatan itu yang dinilai oleh Allah ya, tetapi yang ada di dalam hati itu ketakwaan, keikhlasan ya. Ya, bagaimana seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama-sama ya, ini servis juga untuk saya dapat pagi ini, insyaallah banyak semua kita dapat pagi ini ya. Ya, ini yang penting bagi kita. Ya, termasuk misalnya lututnya sudah hitam ya, apalagi di kaki itu ada ya, yang sudah hitam gitu ya. Ada yang di jidatnya hitam, seolah-olah itu menunjukkan sholatnya udah luar biasa, tapi di hadapan Allah bukan itu. Ya, syukur-syukur kakinya udah hitam, lututnya hitam karena sering sujud, ini juga jidatnya hitam, syukur-syukur memang di dalamnya benar-benar tersimpan keimanan, ketaatan, keikhlasan yang tinggi ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu ya, jadi maksud tadi itu insya Allah kita sama-sama dapat. Laisal birro antuallu wujuhakum, jadi bukan fisiknya, tetapi jangan pula timbul pemahaman seperti ini, oh berarti nggak perlu sholat. Nah, ini keliru, sangat keliru itu ya. Karena bukan dohir fisiknya, gerakannya yang dinilai Allah sebagai kebaikan, akhirnya nggak usah sholat lah, yang penting hatinya taat. Oh, itu lebih keliru lagi, itu sesat itu. Dulu kan pernah ada seperti itu, udahlah nggak usah sholat, yang penting iling. Nah, itu sesat, itu sesat, menyesatkan ya. Tetap tetap kita harus namanya ibadah, iyalah ke haji itu ya, apa kayak sekarang itu ibadah fisik luar biasa itu tetap harus dia jalankan. Sholat sunnah seperti biasa, sholat fardu seperti biasa. Cuman ini kelebihan kita yang memahami ayat ini, akhirnya kita kan, kalau seperti ini berarti nggak cukup saya tuh hanya memenuhi syarat rukunnya, tapi ada syarat rukun yang terpenting, yaitu ketaatan tadi. Bapak Ibu sekalian ya, baik kita lanjutkan. Wa qala Abu Aliyah berkata, kanatil yahudu tuqbila qibalal maghribi. Dahulu orang Yahudi itu selalu menghadapkan ke arah barat, sementara wa kanatin nasara tuqbala qibalal masyriq, menghadapkan ke timur. Faqala Allah Ta'ala, maka turun ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Ya, yaqulu hadzal kalamul imani wa haqiqatuhul al amal. Ya.
kalimat ini ya, atau pembahasan tentang iman ini hakikatnya adalah amal. Jadi hakikat dari amal itu yang dimaksud dengan apa yang difirmankan Allah ini. Jadi hakikatnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pasti sudah tahu hakikat ya, tidak apa kita servis lagi pemahaman. Jadi hakikat itu makna dan tujuan yang sebenarnya, yang tersembunyi itu tidak bersifat dohir ya. Jadi puasa, lapar bukan tujuannya. Sholat melelahkan itu bukan tujuannya. Sholat kita gerakan fisik kita, bukan itu tujuannya. Hakikatnya bukan itu. Nah, jadi yang banyak diingatkan oleh Allah melalui ayat ini adalah ya, kalau kita bahasakan bahasa kita, wahai orang-orang muslim, orang-orang beriman, ingat hakikat, bukan hanya syariat. Jangan menganggap kalau sudah syariat dilaksanakan, ya sholat itu kan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri salam ya. Nanti ada ruku, ada sujud, ada bacaan, ada doa, itu syariatnya. Tetapi harus ditingkatkan satu tingkat lagi, yaitu hakikatnya. Jadi kalau syariat itu ya syarat rukunnya segala macam, kalau nggak wudhu ya nggak sah sholatnya, itu masuk bagian dari syariat dan itu wajib dilaksanakan. Tetapi Allah mengingatkan melalui ayat ini, khususnya kita yang ikut kajian pagi ini, ayo kaum muslim tingkatkan sedikit pemahamanmu. Apa pemahaman kita ini? Ingat hakikat. Nah, gitu ya. Berarti benar ya, Al-Ghazali itu, banyak ulama sih membagi tingkatan-tingkatan orang berislam itu. Ada tingkatan awam, ada tingkatan khawas, ada tingkatan khawasul khawas. Tingkatan awam itu tadi ya, sholat biasa, puasa biasa. Tingkatan khawas itu mengerti hakikatnya. Nah, kita di masjid ini alhamdulillah, insya Allah mulai pagi ini kita insya Allah ya, dengan mengetahui ini kita sudah masuk ke tingkatan atau derajat hakikat insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti kita diberi tingkatan lebih tinggi lagi, yaitu tingkatan ma'rifat. Nah, tapi kita nggak usah itu kajiannya dalam. Kita dapat hakikat insya Allah sudah luar biasa ya. Jadi hakikat. Waruwi anil Hasani wa Rabi bin Anas mislahu wa qala Mujahid. Demikian juga beberapa perawi ini meriwayatkan hal sama. Walakinnal birra ma sabata fil qulubi min taatillah azza wa jalla. Jadi Mujahid itu berkata, akan tetapi yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah apa-apa yang tertanam di dalam hati berupa ketaatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ketaatan yang sudah tertanam di dalam hati itu, apalagi hati Bapak Ibu sekalian, itu kan yazidu wa yanqus ya. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Hati itu bergolak, selalu bergejolak. Makanya ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa sabbit qulubana ala ta'atika. Ya Allah ya, yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ya, sabbit qulubi ala dinika, ke dalam agamamu, di atas agamamu, senantiasa menjalankan agamamu. Wasabbit qalbi ala ta'atika. Nah, ini dia ya, tetapkanlah, kuatkanlah hati kami itu dalam ketaatan terhadap Engkau gitu, maksudnya yang diperintahkan senantiasa taat. Jadi kebaikan itu sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang sudah tertanam di dalam hati berupa ketaatan. Ini berat ya. Kalau tingkatan taat awam sudah kita, insya Allah sudah, sholatnya udah nggak ada yang bolong kan gitu.
Tapi tingkatan yang diinginkan Allah ini, yang hakikat ini, mungkin kita masih ada yang berat. Ya kita berproses minta bermohon kepada Allah ya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama punya tagihan. Tagihannya adalah yuk kita mulai memikirkan hakikatnya di dalam beribadah itu. Yang enggak sulit, enggak berat. Pokoknya ingat ketaatan dan keikhlasan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menjaga kita untuk berbuat baik. Apa namanya? Menjaga hati. Sama-sama kita ya. Karena hati itu berat ya. Berat untuk senantiasa dikendaliin itu ya. Tiba-tiba aja itu, tiba-tiba ya memfitnah, tiba-tiba menggunjing orang, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu kan gitu ya. Tapi ada kalanya kita ini senang banget di masjid sholat, pokoknya senang banget ngaji, zikir ya. Entah apa kepleset pas di rumah ya marahan sama orang rumah atau bagaimana itu hati itu kayak gitu. Jadi kita berdoa kepada Allah. Sementara Dhahhak berkata, walakinnal birra wat taqwa an tu'addul fara'idha ala wujuhiha. Jadi menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuannya dengan tetap menekankan kepada hakikat tadi Bapak-Ibu sekalian ya. Kemudian sebagai kelanjutannya itu adalah wa atal mala ala hubbih ya. Tadi kan ada kalimat di atasnya ayat itu wa atal mala ala hubbih, mereka yang mengeluarkan harta yang dicintainya itu. Artinya apa? Akhrajahu wa huwa muhibbullah, mengeluarkan harta padahal ia sendiri mencintai harta itu. Raghibun fih, dan menginginkannya ya. Jadi tadi ada di atas kata-kata itu ya, salah satu ciri atau hakikat dari albirro, kebaikan itu adalah, kan ada di potongan ayat itu wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Jadi di sini ada mendapatkan kupasan tentang wa atal mala ala hubbi. Kok ada kalimat mereka yang mengeluarkan hartanya ya, kalau di terjemahan dari Kementerian Agama ini sebentar saya bacakan tekstualnya aja. Memberikan harta yang dicintainya, sama di sini terjemahnya. Jadi apa maksud memberikan harta yang dicintai? Nah, di sini dijelaskan sedikit oleh Ibnu Katsir itu. Jadi mengeluarkan harta padahal ia sendiri mencintai dan membutuhkannya. Ini berat ya Bapak-Ibu sekalian, berat lah. Nah, kita akui berat itu. Alhamdulillah kalau di antara kita ada yang sudah bisa seperti itu. Ya. Padahal dia sangat menginginkan itu. Ya. Ya. Nah ini disebut salah satu ukuran albirro ya. Harusnya ini digunakan untuk membeli sembako, tiba-tiba karena ada orang entah kemalangan atau apa membutuhkan biaya, diberikan ke orang itu ya, itu berat ya. Nah kemudian ini diperkuat oleh Abi Hurairah, afdhalus shadaqati anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Jadi utamanya sedekah itu adalah engkau bersedekah dalam keadaan sehat dan engkau itu ya apa? Syahihun itu merasa kikir gitu. Jadi semulia, seutama-utamanya sedekah itu sedekah ketika kita ini dalam keadaan sehat. Ya, kalau sehat bagaimana? Ya, kan males kadang-kadang bersedekah ya. Syahihun, dan kita nih dengan kondisi kita yang punya banyak harta nih kadang kikir gitu, pelit, enggak usah lah.
Tetapi kalau kondisi kita berada pada saat itu dan kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk sedekah, maka kita sudah mendapatkan keutamaan, itulah albirro itu. Nah, itu yang dinilai oleh Allah itu. Sama dengan gini analoginya, harusnya kalau kita sehat nih menganggap umur kita panjang, jadi tenanglah, nggak usah beribadah secara serius, harusnya gitu. Tapi orang yang sehat banyak menghabiskan fisiknya untuk beribadah, berbuat kebaikan, itu adalah keutamaan. Jadi kalau sedekah pada saat kaya, ya, itu ada keutamanya, sebagaimana juga sedekah pada saat kita miskin, ya, sama-sama punya keutamaan. Jadi misalnya kita datang, kita merasa banyak harta dan kita sedang kikir-kikirnya, kok tiba-tiba turun cahaya dari Allah, bersedekah, dan kita bisa bersedekah, dapatlah kita di situ keutamaan tadi, ya. Tapi kalau udah merasa kaya, sedang kikir-kikirnya, sedang ingin membangun kekayaan, tak mulul ghina, ingin menjadi kaya, wa takhshal faqra, jadi takut miskin, pada saat itu kita juga memaksa diri kita untuk bersedekah, maka keutamaan kita sudah mendapatkan albirro di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada umumnya orang-orang seperti itu menurut Abu Hurairah dan sebagainya, ya, dan beberapa periwayat ini sudah menjadi sifat manusia itu, kalau sedang dapat duit, ingin bangun kekayaan, malas untuk bersedekah. Ya sedekah tapi tidak signifikan gitu, sedekah tapi dikit, nah itu belum dinilai sebagai atau tidak memahami tentang albirro. Baik Ibu sekalian, ini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang siapa sasaran dari sedekah atau dikeluarkannya harta. Nanti dimulai dari dzawil kurba, ya. Dzawil kurba kita lanjutkan minggu depan, ya. Dan seterusnya ada wal masakin, wabnis sabil, ya. Ya. Kita akan bahas minggu depan. Baik, mudah-mudahan pagi ini, ya, kita semua mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pahami pagi ini tidak hilang. Nah, ini saya juga berharap secara pribadi apa yang didapatkan pagi ini tidak hilang. Allah menanamkannya di dalam hati kita semuanya, ya, agar kita bisa meningkatkan derajat keimanan dan keislaman kita. Baik, kurang lebihnya minta maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.